Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara Fatwa Jama'i, yaitu fatwa atau permasalahan yang masuk ke dewanfatwa.com, kemudian dibahas oleh beberapa asatidz atau lebih dari satu ustaz. Dan kali ini pertanyaan datang dari saudara Yanza di Jawa Barat, di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Begini butinya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz Roy. Ya, apabila kita tidak mengkafirkan orang yang melakukan pembatal keislaman, seperti orang yang menghina agama kita, apakah kita juga dianggap kafir? Begitu pertanyaannya. Dan ini sudah jelas pertanyaan untuk Ustadz Roy Abdullah Roy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Tentunya permasalahan nawaqidul Islam atau pembatal keislaman dan menghukumi orang lain dengan kekafiran, ini adalah perkara yang besar dalam agama kita, dan kita harus berhati-hati. Dan cukuplah hadis Nabi SAW mengingatkan kita tentang kehati-hatian ini. Beliau SAW mengatakan, "Man qala li akhi ya kafir faqad ba'a biya ahaduhum." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, itu seorang muslim, ya kafir, wahai orang kafir, dia mengkafirkan, maka sungguh kalimat ini akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Ini menunjukkan kita harus hati-hati di dalam masalah ini, dan para ulama kita telah mencontohkan sejak dalam ijabah dahulu, mereka sangat berhati-hati dalam masalah menghukumi orang lain dengan kekafiran. Terkait dengan pertanyaan yang disebutkan di sini, bagaimana hukum orang yang tidak mengkafirkan orang yang melakukan pembatal keislaman? Mungkin beliau pernah mendengar ucapan sebagian, dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Di antara pembatal keislaman adalah man lam yukafiril musyrikin aw syakka fi kufri aw sahaha madhhabahu. Di antaranya adalah orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin, atau dia meragukan kekufuran mereka, kesyirikan mereka, atau membenarkan madhab mereka. Nah, ini dipahami oleh sebagian itu, kalau kita tidak mengkafirkan orang yang katanya dia adalah kafir, maka kita ikut kafir. Nah, ini perlu kita luruskan, karena maksud dari ucapan beliau bahwa pembatal keislaman adalah tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin. Maksudnya adalah orang-orang musyrikin yang memang asalnya dia itu orang-orang musyrik. Seperti misalnya sekarang orang Yahudi, orang Nasrani, orang misalnya orang Buddha, orang kan mereka jelas musyrikin. Allah SWT mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik. Artinya Allah SWT telah menghukumi mereka sebagai orang kafir. Status mereka adalah orang kafir. Nah, kewajiban kita sebagai seorang muslim tentunya membenarkan. Allah SWT dialah yang lebih tahu tentang status mereka. Allah yang menciptakan mereka dan yang menamai mereka dengan orang-orang yang kafir. Kewajiban kita menamai mereka sesuai dengan nama yang Allah sematkan kepada diri mereka. Allah mengatakan mereka kafir, kita katakan mereka kafir. Tidak ada keraguan sama sekali di dalam diri seorang muslim bahwasanya orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla, atau dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah, mereka adalah bukan orang Islam. Yang sampai kita ragu-ragu atau mengatakan mereka bukan orang musyrik, mereka bukan orang kafir. Tidak boleh yang demikian. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh, man lam yukafiril musyrik, orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Maksudnya adalah orang-orang musyrikin yang memang mereka pada asalnya adalah orang-orang musyrik.
Adapun permasalahan kita, ada seorang musyrik, kemudian dia melakukan sesuatu, mungkin itu adalah salah satu di antara pembatal Islam. Kemudian para ulama atau para ulama mereka berselisih, ini sudah termasuk kafir atau belum? Dia sudah keluar dari agama Islam atau belum? Berselisih. Ketika kita tidak ikut mengkafirkan, apakah kemudian kita kafir? Tentunya tidak demikian. Beda. Kalau tadi kan memang dia musyrik dari awal. Kalau ini orang Islam diperselisihkan tentang kekafiran. Karena gini Pak, mungkin saja seorang Muslim dia melakukan sesuatu yang betul, ada dalil yang menunjukkan tetap kekufuran, tapi tidak serta-merta dia dihukumi sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Bisa gitu Ustaz. Karena apa? Karena di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ini disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah misalnya dia harus orang yang berakal, dia harus orang yang berilmu, punya ilmunya, bukan orang yang bodoh. Kalau dia adalah orang yang tidak berakal, misalnya orang gila, kemudian dia mengucapkan ucapan yang kufur, maka tidak bisa dihukumi dia sebagai orang yang kafir. Demikian pula orang yang melakukan sesuatu tersebut dalam keadaan dia tidak tahu. Padahal dia sudah belajar, sudah berusaha, tapi ternyata dia tidak tahu permasalahan ini termasuk perkara yang kufur dia lakukan. Itu ya tidak bisa dihukumi dia sebagai orang yang kafir. Intinya di sana ada beberapa keadaan di mana seseorang mungkin saja dia melakukan membatalkan keislaman seperti yang tadi disebutkan dalam pertanyaan, tapi tidak bisa dihukumi dia sebagai seorang yang kafir. Sehingga ketika ada orang yang meyakini dia tidak kafir, ya sahih. Dia tidak bisa dia langsung dihukumi sebagai orang yang kafir. Itu mungkin yang bisa kita jelaskan. Mungkin ada tambahan. Bagaimana dengan Ustaz Sofyan atau Ustaz Andi? Apakah ada tambahan mengenai itu? Kalau Ustaz Ray juga sudah cukup lengkap ya. Sedikit menambahkan, kita harus membedakan antara kita sedang menjelaskan hukum sebuah ucapan, perbuatan, atau keyakinan, dengan ketika kita sedang menjatuhkan vonis ini pada orang yang mengucapkan atau melakukan atau punya keyakinan yang lesur. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kita menjelaskan hukum, ya apapun ucapan, perbuatan ataupun keyakinan yang dihukumi sebagai kekufuran, kufur akbar oleh Allah dalam Al-Quran ataupun oleh Rasulullah dalam Sunnah, atau itu sudah menjadi ijma'nya ulama, itu adalah kufur akbar, ya kita katakan ucapan ini ucapan yang mengeluarkan orangnya dari Islam. Kita nggak tunjuk orangnya si fulan. Ustadz, si fulan kemarin bilang begitu, kafirkah dia? Mandi dulu. Ada syarat-syarat yang kita harus pastikan terwujud nggak syarat-syarat itu pada si fulan yang kemarin mengatakan tadi sebetulnya istihza, pelecehan terhadap agama. Pelecehan terhadap agama itu adalah bentuk kufur melalui ucapan. Tapi apakah semua orang yang melecehkan agama berarti dia kafir? Si fulan minan nas, ada orang namanya si fulan, kemarin dia melakukan pelecehan, apakah dia kafir? Nanti dulu. Pertama, itu bukan wewenangnya ustaz, itu wewenangnya mahkamah. Ya harus lembaga yang punya wewenang untuk menjatuhkan, karena penjatuhan vonis fulan kafir keluar dari Islam itu ada rentetannya, ada parameter yang harus dipenuhi lagi ya. Konsekuensinya itu harus bisa istri sama istri, nggak ada waris mewarisi, nggak disolatkan oleh kaum muslimin, Panjang. jadi imam panjang. Oleh karena itu tidak bisa vonis ini diberikan oleh sembarang orang, harus oleh mereka. Nanti dipanggil dulu, ini kamu mengatakan begini betul? Iya betul. Sadar kamu apa itu artinya ucapan itu? Ada yang maksa enggak? Atau mungkin salah ucap dia,
Iya, nggak sengaja ya. Ada banyak, ada mawani takfir juga, ketidaktahuan dalam kondisi tertentu ya, nggak semuanya emang. Semuanya. Ada lagi namanya syubhat di kepalanya. Dia tidak ada maksud ke arah sana. Justru maksud dia tuh ingin baik, cuman adanya syubhat ini menjadikan dia tidak terkena hukum itu. Kemudian apakah sudah balik, berakal sehat? Tadi saya sudah menyinggung ya. Iya. Akalnya sehat, anak-anak ya jangan dihukumi dong. Orang setengah kopling toh mas, kurang akal. Jangan disamakan dengan orang ya yang waras. Terpaksa ada ancaman dia untuk berbuat itu, ancamannya real. Ini dia boleh mengucapkan atau melakukan. Kalau berkeyakinan tidak ada toleransi sama saya, karena keyakinan tidak bisa dipaksakan. Iya, bagi saya Ustaz ya. Masya Allah, jadi beberapa parameter yang harus dipenuhi dan konsekuensinya juga sangat panjang dan banyak dan berlaku sampai mati ya, seperti itu ya. Seram juga. Bagaimana Pak Khawas dan dia ada yang mau ditambahkan? Allah ba'adam. Itu tadi yang munculnya orang yang berbuat pengecekan ajaran Islam, dan mungkin efek reaksi dia terhadap sesuatu yang dihadapi dalam kehidupan dari tindakan kaum muslimin, dan tindakan itu dari muslimin yang orang-orang Islam yang menurut dia adalah contoh di masyarakat. Kiai Pak Duit memberikan suatu tokoh masyarakat, memberikan suatu menunjukkan perbuatan yang sangat mengejutkan dia. Ya, ada mulai reaksi dan dia muncul. Ikatan reaksinya itu kesalahan dia. Orang kebanyakan yang dicelanya bukan orangnya, agama Allah yang dicelanya, apa yang dicelanya, Rasulullah dicelanya, Ustaz yang direndahkannya. Ya, banyak sekali kan. Kita sebagai Muslim, apalagi hidup di Indonesia, ya heterogen agama, ya tentu harus pandai-pandai bagaimana mengajak orang-orang di luar Islam untuk mau masuk ke agama Allah. Baik dengan penyampaian, terutama ada Islam kita juga. Bukankah para kaum muslimin, pedagang yang membawa agama Islam ke negara kita ini, mereka tidak membawanya dengan senapan, tidak dengan Islam, tapi yang dibawanya adalah akhlak berdagang, dengan perdagangan. Kalau mereka dagangnya nipu, saya yakin sampai sekarang Indonesia belum ada agama Islam. Iya benar ya, Indonesia bayarnya tuh pedagang Islam tuh nggak bayar. Enggak, baru-baru masih sering para ulama di Timur Tengah itu ketika menyampaikan lihat negara Muslim terbesar di dunia, Islam datang ke sana dengan amalan yang baik. Dia pedagang, tetapi Islam ada dalam sebuah tindakan, sehingga masyarakat yang fitrah manusia memang menyukai Islam itu. Tapi bukan Islam yang dari mulut ya. Mulut bukannya tidak penting. Yang lebih penting adalah tindakannya tadi. Menunjukkan dia beda loh sama kita bertransaksi, beda loh kita baru bergaul dengan yang Muslim dengan non-Muslim. Ada salah satu cerita menarik saya baca di Facebook. Ada orang Muslim di negara kafir, dia masih Islam, dia pemilik laundry. Setiap hari dia perhatikan ada di apartemen itu punya orang non Muslim, ada satu penduduknya Muslim, penghuni. Pakaian dalamnya asik, beda banget sama pakaian dalam yang selain dia. Itu ketika dia yang berikan pakaian dan dia nanya, Masya Allah ya. Saya kaget, Bapak itu pakaian dalamnya kenapa bisa bersih, namanya pakaian dalam gimana bisa bersih dan pakaian dalam. Tadi agama kami mengajarkan kami untuk istinja,
untuk membersihkan kotoran, buang air besar, buang air kecil, air najis setiap sebelum beribadah, dengan cara membasuh, dengan cara membersihkan mulutnya. Akhirnya agama sampai ngurus pakaian dalam Ya untuk ini. Allah beri hidayah ya akhi. Allah beri hidayah. Maka ini yang penting kita tunjukkan, karena ini agama fitrah. Kita melakukan ini baik bagi tubuh kita, baik bagi keluarga kita, baik masyarakat di sekitar kita. Nur, cahaya yang mencahayai di mana keberadaannya, sehingga reaksi yang tidak baik tadi tidak akan muncul, kecuali memang orang-orang yang menutup cahaya itu sendiri dengan kegelapan jiwanya. Ya, dari jiwa orang itu sendiri ya Ustaz ya. Ya, Seperti itu jawabannya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ustaz Rai, Ustaz Raundi, Ustaz Sofyan, dan Pak Abdurrahman. Barakallahu fikum atas semuanya yang sudah disampaikan, yang sudah disaksikan di sini. Dan pemirsa Fatwa TV, semoga nanti apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita di sini dapat menjadi di petik kita catat, kita ingat, dan kemudian kita ambil pelajaran dan kita amalkan insyaallah, agar bermanfaat untuk hari di dunia dan akhirat kita nanti kelak insyaallah. Dan kita tutup ya pertemuan kali ini, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.